Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini sudah sering kita baca dan kita yakini sebagai firman Allah yang sungguh-sungguh kita percayai. Tetapi pada sore hari ini biarlah kita mau menyimak sebentar bahwa di situ tertulis kalau kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kekristenan adalah perjalanan. Ya, artinya kita sebagai orang percaya harus berjalan maju ke depan, bukan mundur, ya, juga bukan stagnasi. Jadi sebagai orang percaya kita harus terus maju, jangan sampai kita berhenti dan kita tidak berbuat apa-apa, nothing to do, ya. Tapi kita harus tetap maju, terus berjalan kepada satu tujuan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 84, hendak menghadap Allah di Sion. Itu tujuan kita. Banyak orang percaya yang tidak mengerti tujuan ini, sehingga dalam menjalani hidupnya ini mereka menjadi orang-orang Kristen yang capek karena tujuannya mungkin berkat, tujuannya mungkin pertolongan dan sebagainya, ya. Sehingga akhirnya makin loyo, makin capek, makin bosan, terus akhirnya gagal, jatuh dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka pandangan kita ini beda. Kita tahu tujuan hidup kita, yaitu hendak menghadap Allah di Sion. Sehingga kita berjalannya itu gak semakin loyo, tetapi firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat, dan berbahagialah mereka yang kekuatannya di dalam engkau. Saudara, oleh karena itu perlunya dalam perjalanan dalam hidup ini, kita harus tahu siapa yang memimpin kita. Jangan orang buta memimpin orang buta. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melewati perjalanan hidup ini, kita tidak akan stagnan, kita tidak akan mundur, tetapi kita akan terus maju, mengalami mukjizat, kemenangan, dan keberhasilan yang gilang gemilang. Saudara, perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Alkitab berkata kita harus hati-hati dalam perjalanan ini karena kita akan berhadapan dengan banyak orang-orang fasik, ya, pencemooh, orang berdosa, dalam Mazmur 1, jangan sampai engkau berjalan dengan mereka. Kita harus melintasi lembah baka. Daud berkata dia harus berjalan di dalam lembah kekelaman, ya, tetapi dia berjalan di situ. Kita menghadapi iblis seperti singa mengaum-ngaum. Kita menghadapi perjalanan di mana kita melawan pemerintah, penguasa, penghulu udara yang gelap, roh-roh jahat di udara, ya. Menghadapi di dalam dunia yang tidak menentu dan cenderung ke masa-masa yang sukar dan semakin sukar. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Di dalam Wahyu dikatakan kita menghadapi yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar. Mazmur 34 berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Kita perlu tahu bahwa tuntunan Tuhan dalam hidup kita bukanlah selalu jalan yang rata dan mulus. Tetapi kadang Tuhan izinkan kita berada di tempat yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, pada waktu kita berjalan di tempat yang gelap dan tidak rata, kita mudah kecewa dan bisa mengalami spiritual drop out. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, walaupun Tuhan menuntun kita di tanah yang tidak rata, berbukit, berlembah, ya, tetapi kita
percaya bahwa dia sanggup menuntun kita. Kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi biji mata Allah, pasti dipelihara Tuhan. Di dalam keadaan sesulit apapun, kita tahu bahwa Tuhan mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Saudara, kalau saya mau bercerita yaitu tentang Yakub ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 32, di situ dituliskan bahwa ketika Yakub melanjutkan perjalanannya, dia bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Seandainya Yakub tidak meneruskan perjalanan itu, dia tidak akan bertemu dengan malaikat Tuhan. Tapi karena dia bergerak maju, dia terus berjalan, melanjutkan perjalanan itu, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Saudara, malaikat Allah ini adalah makhluk spiritual. Allah adalah supranatural ya. Kenapa kita tidak mengalami banyak mukjizat dalam kehidupan kita? Karena sering kita tidak melanjutkan perjalanan kita. Yakub mengalami perkara supranatural karena dia melanjutkan perjalanannya. Dan ketika itu matanya mulai terbuka dan dia melihat bala tentara Allah. Dan dikatakan, kenapa orang-orang Kristen mata rohaninya tidak terbuka? Mengapa orang Kristen tidak bisa melihat ke depan? Tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Karena kita stagnan. Mungkin karena kita mundur. Kita tidak mau maju, berjalan di dalam perjalanan itu. Sehingga waktu itu Yakub berkata, ini bala tentara Allah. Saudara, kalau kita berjalan maju ya, dalam hidupan kita, maka kita akan melihat perkara yang supranatural. Ya. Sehingga perkataan kita bukan aduh susah, jengkel, nggak bisa, nggak mungkin, khawatir, pesimis, karena kita tidak melihat perkara-perkara yang supranatural. Kita melihat yang natural saja. Saudara, dan kita bertahan di situ, kita tidak melakukan apa-apa, sehingga kita menghadapi tantangan, persoalan yang sama, muter-muter terus dari waktu ke waktu, persoalan yang sama, ya, tantangan yang sama. Karena apa? Karena kita harus periksa kerohanian kita. Mungkin kita dalam keadaan stagnan. Sehingga persoalan kita ini kok muter-muter di situ aja. Nggak pernah mengalami satu kemajuan apapun. Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus berjalan maju ke depan. Orientasi Allah itu ke depan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Yesus selalu membawa orang ke depan yang penuh pengharapan. Saudara, kita tidak mau tinggal terus ya di dalam seperti di dalam Matius 7 yang berkata ketoklah pintu ya. Kenapa kita ketok pintu? Kita harus ketok-ketok pintu ya. Maka pintu akan dibukakan. Tapi kita nggak mau stagnan ada di tempat Matius 7. Ayo kita mau berjalan terus maju sampai kita menemukan ke Matius 16. Kalau kita berjalan sampai Matius 16, mana di situ dikatakan kita nggak perlu ketok-ketok lagi. Karena kita mempunyai kunci. Kita mempunyai kunci yang Tuhan berikan. Dan artinya kita mempunyai kuasa. Kalau kita mempunyai kunci, mempunyai kuasa, apa yang diikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Saudara, karena itu hidup kita harus ada perjalanan maju. Jangan mundur, saudara. Kalau kita lihat bagaimana sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan. Kalau kita mau mengalami satu kemenangan dalam perjalanan hidup kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus tanya sama Tuhan. Seperti Daud, waktu di dalam 1 Tawarim 14 ayat 8 sampai 16,
Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Lalu Daud melibatkan Tuhan. Daud tanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka di sana. Berkatalah Daud, Allahku telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Seperti itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, kita menghadapi tantangan dan persoalan itu pasti ada. Dunia ini penuh dengan tantangan, saudara. Kita terdiri dari manusia roh, ya. Kita juga terdiri dari manusia daging. Sebagai manusia daging, kita memang berada di bumi ini, di mana kita menghadapi banyak tantangan. Tetap kita menjadi sebagai anak manusia, ya, yang ada di bawah muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini. Kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi kita juga punya roh di dalam diri kita, di mana kalau roh itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak takut menghadapi tantangan itu. Waktu kita dipimpin oleh roh, kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah dipimpin oleh roh, maka kita juga itu harus menghidupkan roh kita. Kita tidak perlu takut atas tantangan. Saudara, kita berani maju menghadapi tantangan. Kadang rasa takut itu membuat kita tidak berani maju. Rasa takut itu dimulai dari pikiran kita. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud memang berani, ya, pemberani. Karena dia punya pengalaman bersama Tuhan. Kalau Tuhan bebaskan dia dari cakar singa dan beruang, maka Tuhan akan bebaskan dari tangan orang Filistin. Itulah yang Daud, dia tidak takut. Dia terus maju karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan dia. Kita lihat lagi, ya, bahwa satu kali pelayan abdi Allah yaitu Gehazi di dalam 2 Raja-Raja 2, 6 ayat 15 sampai 16. Itu pelayan abdi Allah Gehazi itu bangun pagi-pagi, ya. Terus dia keluar. Maka dia melihat tentara dengan kuda dan kereta di seling kota itu dan berkatalah bujangnya itu, celakalah tuanku. Apa yang harus aku perbuat? Gehazi ini pikirannya sudah ketakutan, maka dia berkata, apa yang harus kita berbuat? Saudara, kalau kita ketakutan, kadang-kadang kita juga sama dengan Gehazi berkata, apa ya yang harus aku perbuat? Tapi Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa sudah ada? Belum, tapi Elisa melihat dalam roh bahwa itu akan terjadi. Karena apa? Elisa mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dan fokus hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh. Jadi dia tahu, jangan takut karena yang menyertai kita akan lebih banyak daripada mereka. Saudara, ingat, kita punya iman, ya, memang kita punya iman. Punya iman bukan berarti kita tidak ada rasa takut. Dengar, punya iman bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut. Punya iman bukan berarti kita tidak memiliki rasa khawatir. Ada rasa khawatir itu. Bohong kalau ada orang bilang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Tetapi kalau kita punya iman, kita tidak membiarkan rasa takut dan rasa khawatir itu mendorong dan menguasai kita. Jadi karena kita beriman, kita berani berjalan di tengah-tengah rasa khawatir apapun juga. Saudara, kalau kita lihat bangsa Israel itu melewati Laut Kolsom, air laut terbelah, ya, terbelah. Saudara, itu angin membawa air itu membentuk wall, membentuk tembok. Tapi kita lihat suara airnya masih ada, percikan-percikan air itu masih ada. Lalu
Mereka disuruh jalan di tengah-tengah itu. Kalau kita pikir, saudara, umpamanya kita berjalan terus akhirnya nggak bisa ditahan ini airnya dan kembali, bagaimana? Itu kan akan orang-orang yang berjalan itu ada oma, ada opa, ada anak, ada cucu, itu akan bisa mati. Dan rasa takut itu sering kali terjadi dalam diri kita pada waktu kita berjalan di firman Tuhan, membuat kita tidak bisa berjalan karena kita takut. Tapi Musa berkata, bangsa Israel tidak takut-takut, saudara, khawatir dia harus berjalan itu. Tapi Musa berkata, lihat keselamatan Tuhan hari ini. Maka dia pimpin bangsa Israel dalam iman untuk terus berjalan dengan Tuhan, walaupun itu ada rasa khawatir dan takut. Di tengah-tengah rasa khawatir dan takut, bangsa Israel itu tetap berjalan maju karena mereka tahu ada Tuhan di sana. Saudara, iman bukan berarti tidak ada rasa takut. Semua tetap ada rasa takut, tapi kita tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hidup kita. Saudara, juga selain itu kita lihat, untuk supaya kita landing di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan, saudara, kita harus punya satu keyakinan bahwa bersama Tuhan kita sudah menang. Ibrani 11 ayat 1-2 yang terkenal, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar. Dasarnya apa? Dasarnya dari apa yang kita harapkan. Kalau kita harapkan itu belum kelihatan toh, ya. Tapi ini bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara, kita lihat Yesus itu pembuat mujizat. Mujizat itu bukan buatan manusia, mujizat itu buatan Allah. Tapi kenapa di kampung halamannya Tuhan Yesus tidak banyak membuat mujizat? Karena di situ tidak ada iman. Saudara, kenapa Tuhan bilang nanti kalau aku datang kedua kalinya, apakah masih ada iman di bumi? Saudara, iman itu tidak mempertimbangkan sekeliling kita, apa keadaan kita. Iman itu tidak mempertimbangkan keadaan kita. Iman itu tidak mempertimbangkan apa yang ada pada kita. Tapi iman itu mempertimbangkan Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Contohnya Abraham. Saudara, Abraham umurnya sudah tua, 100 tahun. Istrinya Sarah menopause, kandungan sudah tertutup. Apa yang mau dipertimbangkan untuk bisa punya anak? Nggak ada. Dasarnya itu nggak ada, saudara. Tapi Alkitab berkata, meskipun tidak ada dasar untuk bisa dipertimbangkan dan berharap, tapi sekalipun demikian, Abraham tetap percaya, punya keyakinan, ya, bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Dan iman seperti itulah yang bisa melihat Allah sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, di tengah sesuatu yang mustahil, Sarah sudah menopause, Tuhan bisa membuka kandungannya dan akhirnya Sarah melahirkan Ishak. Saudara, mungkin hari ini di depan saudara tidak ada jalan. Keadaan seperti laut kosong di depan saudara. Masa depan tertutup. Di belakang tentara Mesir, masa lalu ya menghantui saudara, mengejar saudara. Kita mungkin seperti bangsa Israel sedang ketakutan. Tetapi ingat Musa berkata, lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Apa Musa sudah tahu apa yang Tuhan buat? Musa belum tahu. Tapi dia pegang Tuhan. Tuhan yang tahu cara menolong mereka. Hari ini mungkin kita belum tahu jalan keluarnya, apa yang menjadi persoalan kita. Tapi pegang Tuhan yang tahu bagaimana dia punya cara menolong kita. Dia tahu apa yang di depan kita, apa yang di belakang kita. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Saudara, tidak perlu takut dan khawatir. Kita
percaya kalau kita bersama Tuhan, kita akan berhasil di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga seperti Yosua 1 ayat 8, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan mengalami kemenangan yang hilang gemilang. Untuk itu saudara tidak perlu takut. Saudara, saya katakan, saudara punya iman. Tidak apa-apa saudara punya iman. Itu apakah tidak ada rasa takut? Ada, saudara. Meskipun saya dulu, saudara, saya punya iman, rumah tangga saya dipulihkan. Tapi ada rasa khawatir, ada rasa takut. Tapi saya tidak mau mendorong rasa khawatir dan takut itu menguasai hidup saya. Saya tetap berjalan bersama Tuhan. Bahwa Tuhan sudah sediakan kemenangan kepada hidup saya. Tuhan akan memulihkan rumah tangga saya. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, itu yang saya yakini. Dan apa yang kita yakini, yang kita percayai. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita akan mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Amin.